Selamat bertemu kembali dalam sesi video berikut ini yang berjudul servis rem mobil untuk tromol dan cakram roda depan belakang yang belum pernah diservis selama 5 tahun sejak pembelian. Saya melakukan servis sistem rem secara mandiri untuk semua roda mobil sekarang ini dikarenakan ada dua hal. Pertama, sejak pembelian awal mobil dari dealer, sejujurnya mobil ini tidak ada mendapatkan paket servis gratis dari dealernya, hanya berupa satu kali saja pengecekan visual ringan yang diberikan di bengkel resmi Nissan setelah pemakaian mobil beberapa bulan sejak pembelian, berupa pengecekan tegangan baterai, pengecekan level oli, pengecekan radiator, pengecekan lampu, dan lain-lain. Tapi tidak termasuk penggantian oli apapun serta spare part apapun jika ada kerusakan kemudian pasca pembelian mobil. Semua tindakan di atas jika ada dilakukan akan dikenakan cas biaya tambahan tanpa kecuali. Oleh karena itu, sesungguhnya sistem pengereman mobil ini dari sejak beli sampai sekarang belum pernah ada dilakukan servis yang berhubungan dengan komponen dalam dari sistem pengereman mobil sendiri. Kedua, beberapa hari lalu saat saya mau mengeluarkan mobil dari halaman teras luar rumah, ketika sedang berjalan menginjak pedal rem, ada suara halus yang keluar dari sistem pengereman mobil sehingga mendorong saya untuk mencari tahu asal suara pengereman dan sekalian melakukan servis rem mobil ini telah terhitung umur pemakaian mobil 5 tahun sejak pembelian. Dalam melakukan servis rem untuk seluruh roda mobil pada tromol dan cakram ini, saya hanya fokus melakukan pengecekan, pembersihan, dan pencucian seluruh komponen dalam dari unit tromol roda belakang maupun unit cakram roda depan, serta melumasi komponen sistem pengereman masing-masing roda yang diperlukan dan mengecek apakah ada yang seret atau yang tidak. Sementara untuk servis pengurasan dan pergantian cairan oli rem mobil yang lama dengan oli rem yang baru akan dibahas khusus dalam video berikutnya. Untuk pengerjaan servis perawatan rem seluruh roda mobil ini, beberapa alat kerja yang digunakan adalah sebagai berikut: dongkrak buaya 2 ton, dongkrak gunting, jack stand 3 ton 2 unit, impact wrench, drilling mesin, drilling driver ya, kunci-kunci toolset yang ini ada 2 kotak, kompresor angin, ember air, sabun cuci, dan kain lap macun, rubber grease untuk pin kaliper khusus. Saya punya yang ini, saya coba aja grease yang warna kuning, dan grease untuk pelumasan sambungan metal yang warna hijau ini, kertas amplas dan kuas cair, WD pelumas cair anti karat, dan nanti ada beberapa alat bantu pengganjal roda seperti batu, kayu, papan, dan lain-lain. Demikian sementara bahan-bahan yang diperlukan. Saya akan membuka roda belakang dulu, tapi saya akan dongkrak tidak pakai dari sini, saya dari bawah aja, dari crossbarnya chassisnya mobil, saya tidak dari sampingnya tapi dari bawah aja. Habis saya dongkrak, baru saya pakai jack stand. Setelah saya pasang jack stand yang di sebelah sisi kanan roda, saya lepas dongkrak guntingnya, saya lepas lebih smooth ya daripada dongkrak buaya. Lalu saya pindah ke sebelah kirinya mobil ya, sebelah kirinya mobil saya akan dongkrak pakai dongkrak gunting. Dulu saya kasih jack stand lagi, setelah naik jack stand, saya lepaskan dongkrak guntingnya. Saya pakai dongkrak gunting kenapa? Karena dongkrak gunting kalau saya lepaskan lagi, dia lebih smooth, tidak menghampas, tidak menghantam. Tapi kalau pakai dongkrak buaya, saya risiko faktor keamanan ya. Karena kalau saya buka, dia menghantam, menghempas, faktor keselamatan ya, tidak kurang safety. Jadi saya tidak pakai dongkrak buaya untuk hal ini, tapi saya pakai dongkrak gunting. Selanjutnya saya akan ngolong dulu bahwa saya ngelihat untuk memposisikan dongkrak sama jack stand-nya ya. Saya ngolong dulu. Ini saya sudah masuk kolong dan ini dari sisi belakang ini knalpot, sisi belakang ini roda kanan, ini pernya, keongnya. Jadi saya akan masuk nanti untuk posisi dongkrak gunting ya. Saya lebih aman pakai dongkrak gunting daripada dongkrak buaya karena faktor safety ya, keselamatan. Begitu nanti selesai pasang jack stand, kalau pasang dongkrak buaya nanti dia takutnya menghantam, soalnya saya masih di bawah ada kolong-kolongnya. Jadi saya dongkrak gunting lebih gampang, kalau merilis dia smooth gitu, tidak menghantam, tidak menghempas, tidak menghantam. Jadi posisi dongkrak guntingnya saya taruh di sini, di sebelah sini. Nanti ini diangkat. Jadi kenapa saya taruh sifatnya mengangkat ya, angkat full dari bawah. Semua termasuk subbreakernya, semua asasnya bebannya ditarik dari bawah. Jadi tidak mempengaruhi yang kondisi normalnya mobil berdiri ya, mobil berjalan gitu loh. Jadi saya ngambil dari bawah, setelah dari sini nanti saya angkat dengan gunting, nanti saya masukkan jack stand-nya dari sisi sini yang crossbarnya chassis. Saya taruh di sininya jack stand-nya karena bisa dilihat sambungannya. Di sini ada sambungan, ini ada sambungan, jadi ini chassis crossbarnya yang panjang dari kiri kanan, terus ini ada sambungannya, jadi lebih kokoh ya. Mungkin platnya tebal, jadi ini juga untuk sambungannya jadi tebal lebih, jadi dua platnya tebal ya. Jadi di sini saya masukin yang pas sambungan ini jack stand-nya. Mungkin bisa dilihat. Sorry ini terlalu sempit, saya ambilnya juga susah ya. Tangan saya sama kepala saya nggak sejajar untuk melihat ini. Jadi saya nunjuk pakai tangan aja dari sini ya. Nanti saya jack stand satu, yang sebelah kanannya kalau supir ya, barisnya jalurnya supir, yang sini jalurnya yang sebelah kiri sini. Saya sudah pasang dongkrak guntingnya ya. Ini karena nggak rata ya, ini paving block nggak rata, saya ganjel lapisan jadi posisinya udah agak rata, udah lumayan ya. Terus saya naikin dongkrak guntingnya ya, pas dia ada di tekukan ini ada lubang yang tengah, di tekukan untuk sambungan ini untuk crossbarnya lebih kokoh, kayaknya lebih tebal ya, dan dia memang sengaja kayaknya dibentak rata, memang mungkin diperuntukkan juga untuk dongkrak ya, alasnya taraan untuk para dongkraknya gitu. Jadi ini dongkrak guntingnya ini kan jauh nih, saya punya udah lama, saya beli mobil yang dari awal dulu, saya udah beli tuas tongkatnya itu yang panjang, kijang saya suka dari bawah kolong, bukan dari pinggirnya mobil ya, pinggir bodinya mobil. Bukan saya mesin kolong, saya pakai tuas panjang gitu, saya tidak masalah nggak pakai tuasnya standarnya mobil ya. Dari saya tuas panjang saya beli, nanti saya pasang, jadi nggak ada masalah untuk masang dongkrak gunting di bawah kolong. Itu udah saya pasang
pasang ininya, saya akan dongkrak guntingnya. Saya akan menggunakan ini. Ini saya sudah lama ya, ini saya malas saya bukanya dari sejak saya zaman punya kijang dulu. Setelah punya kijang saya beli ini panjang, satu set sama itu yang satu juga. Ini saya nggak buka. Tadi saya buka banyak kali, ininya diambil dari gudang tadi. Udah lama ini sih nggak pernah saya pakai. Jadi karena kebetulan saya servis ya saya buka, tapi saya nggak mau buka plastiknya. Tadi buka dari casingnya, cukup yang ujung-ujungnya aja untuk saya dongkrak. Ini panjang nih, ada sekitar 1,5 meter ya. Saya akan masukin ke dongkraknya, saya dongkrak guntingnya, saya angkat. Saya nggak buka bungkusnya, udah lama dari gudang. Malah saya bukanya biarin aja, biar jarang dipakai juga nggak apa-apa, untuk melindungi supaya nggak bekarat juga karena lembab. Nggak apa-apa, jadi saya buka ujungnya aja, ujung-ujung yang ujungnya tipnya sama ujung yang sininya. Sama ini untuk dongkraknya saya juga buka, saya bolongin aja yang tengah-tengahnya supaya masuk. Ini saya tusuk aja nanti. Naik ya. Udah goyang ya, udah naik. Akan saya jack stand ya. Saya udah masukin jack standnya di bawah sambil sana. Tur dirinya saya akan turunkan. Enaknya dongkrak gunting itu dibanding dongkrak buaya, kalau saya turunkan dia tidak menghempas pakai dongkrak gunting, pelan-pelan smooth. Tapi kalau dongkrak buaya dia langsung menghempas, takut merusak ya, tidak baik dan juga safety ya. Jadi ini saya akan turunkan untuk dimasukkan ke dalam jack stand. Oke ya, sudah turun ya. Oke, turun ya. Kita akan pindah ke sebelah kiri. Selanjutnya saya pasang yang sebelah kiri. Dongkrak guntingnya sudah saya pasang ya, sama seperti yang tadi sebelah kanan sudah saya pasang. Dan saya akan dongkrak ya, saya akan angkat bannya. Oke, saya sudah pasang jack standnya. Saya turunin dongkrak guntingnya ya. Keuntungan dongkrak gunting begitu, dia tidak terhempas ya. Jadi dongkrak buaya langsung menghempas, dia agak kurang baik ya. Dan ini saya memang tuasnya dongkrak ini saya sudah beli lama ya, saya tinggal di gudang, jadi masih dibungkus gini, nggak apa-apa, saya nggak usah buka bungkusnya supaya tidak lembab, tidak karat karena di gudang ya, takut lembapan. Jadi ini saya udah lama beli nih, bukan saya beli ini ya, udah lama, cuma nggak saya buka-buka karena kebetulan aja perlu sekarang saya ambil dari gudang. Oke, ini jalan ya. Oke, udah lepas ya. Oke, sekarang kita akan buka rodanya. Oke, saya akan membuka roda sebelah kanan. Oke ya, sudah terbuka semua ya. Satu lagi. Keras ya. Kita taruh di bawah, jadi seandainya misalnya terjadi something wrong atau hal yang diduga, paling tidak ada ganjalan ban ya. Walaupun rusak, bannya rusak, bukan manusianya ya. Untuk safety first. Oke, sekarang kita pindah ke roda sebelah kiri, kita pindah sebelah kanan. Kita akan membuka baut yang roda kiri ya. Oke ya, sudah terbuka ya bautnya ya, sebelah kiri. Saya udah masukkan buka ini tromolnya ya. Ini saya udah masukin tutupnya. Saya akan pakai kunci ini. Pakai kunci nomor 12 ya. Lepas ya. Oke ya, jorok sekali, kotor nih debunya. Selanjutnya di tromol sebelah belakang kiri saya akan coba buka dengan memasukkan baut nomor 12 dan akan saya buka pakai kunci ini. Saya akan buka ya. Saya udah masukin 2 baut untuk buka tromolnya. Saya pasang di 2 kiri kanan secara bergantian ya, seimbang.
Begitu juga tadi waktu buka bannya juga keras ya, karena belum pernah dibuka. Kita gantian nih, imbang ya, kiri kanan ya. Biar seimbang dia kiri kanan, balance, nggak pincang ya, nggak timpang. Pas ya, ada bunyi ya, udah enak ya. Oke, udah bunyi lagi. Oke ya, udah ya. Ini dekil sama seperti sebelah kiri, ini kotor banget. Saya akan cuci tromolnya ya. Tromolnya jorok ya, nih jorok. Baru sekali ini dibongkar. Nanti ini saya amplas, pas halus saja. Dan ini saya siram dulu dengan air biasa ya. Nanti baru saya sabun. Begitu juga ini, emang ini jorok banget nih, berdebu. Yang sebelah kanan dulu ya. Ini pakai sabun. Lumayan, saya mempunyai waktu banyak, jadi saya bisa ngerjain sendiri karena masih bisa dihandle ya, masih bisa dikerjain walaupun masih belajar ya. Menambah pengalaman, pernah ngerjain dan mengirit biaya ya. Dan saya juga karena punya banyak waktu luang, bisa memanfaatkan waktu saya karena untuk menambah ilmu walaupun sudah pensiun ya, tapi nggak ada salahnya. Oke ya. Saya sudah bersihin ya, tadi saya pakai air biasa, tadi saya cuci, terus saya sabun rinso ya, campur sabun cuci sama rinso, saya bersihin, terus ini saya bilas lagi dengan air bersih, terus saya sudah lap, sudah saya keringin, pakai masker, saya kumpul daripada pakai kain lap ya, kotor nih, jadi saya ada kumpul beberapa biji, saya pakai gosok tadi semua, saya keringin. Nah, sekarang udah kering, kita tunggu aja, udah bersih, nanti nunggu kering bener ya, saat kering bener nanti kita akan taruh grease metal untuk sambungan bersihnya ya, ada satu kiri dan kanan yang sebelah atas dan juga bawah, dan juga tengah kita pasang. Untuk sementara kita pindah ke sebelah sana ya, seberang untuk membersihkan ini. Nanti di sana baru kita kasih grease dan kita tutup. Oke, kita yang sebelah kiri kita akan bersih, kan kita bilas dulu pakai air, kita cuci, kita bersihin. Karena saya punya banyak waktu, saya udah pensiun, saya memberanikan diri ya membersihkan ini. Saya menambah pengalaman, walaupun sesungguhnya saya tidak mempunyai basic bengkel ya, tapi saya cuma otodidak sama pernah dulu bantuin teman dulu ya. Tahu-tahu dan coba-cobalah memberanikan diri. Dan sendiri selain dapat pengalaman juga kita bisa ngirit biaya ya, dan kita lebih jeli, lebih merawatnya, lebih hati-hati mengerjakannya semampu kita ya, hati-hatinya. Orang lain mungkin bisa bagus, tapi kita tidak bisa menjamin juga toh, dan juga biaya lumayan ya. Saya kan sudah memang banyak waktu ya, udah pensiun ya, jadi tidak salah saya mengisi waktu saya dan memperdalam dan menambah pengalaman untuk memaintain kendaraan sendiri. Ini pakai sabun campur rinso ya. Oke, demikian ya, saya sudah bilas tadi. Ini nunggu kering, saya akan ini lagi ya, akan saya pakai kayak majun ya, dari masker yang bekas-bekas sisa. Saya bersihkan aja, nunggu kering. Habis dari sini kita akan ke sana lagi ke sebelah kanan untuk menempatkan grease di ujung-ujung daripada kampasnya ya. Ini kita akan bersihkan dulu, kita keringkan pakai masker ya. Ini agak kasar dia kayaknya, agak lumayan daripada pakai kain lap ya. Kita keringkan dan juga dikerjakan sendiri. Ini saya udah agak tambah pengalaman, lebih lancar. Tadi agak pelan-pelan ngerjainnya dan lebih hati-hati. Ini majunnya juga lumayan agak kasar ya bahannya ya, jadi ya ada kayak amplas halus lah, kita anggap di amplas halus yang ukuran 1000 ya kalau nggak salah ya, 500. Saya kasih grease yang kanan dulu baru ke kiri, dan tadi saya sudah grease ya, kayak grease ini saya taruh di sisi atasnya ini, atas bawah ini ya, dan di bawah juga sudah saya taruh di bawahnya ini, yang ujung ini sama ujung ini, dan juga termasuk yang di sini saya tambahin tadi grease-nya pakai grease yang ini ya. Jadi saya taruh di sini dan di bawah juga di sininya saya sambungan di dalamnya ini ada kat putih sama yang ininya saya sambungin. Selanjutnya kita udah selesai, kita pasang tromolnya di dalam, kembalikan ke casingnya ke dalam roda. Oke ya, udah saya masukin, ada bunyi
gitu ya, dikit ya, halus, bagus sih, nggak apa-apa, dan lancar kok, nggak ada apa, tapi dia bunyi halus gitu, itu tandanya bagus ya, nggak masalah, oke ya, bagus ya, oke. Sekarang kita tutup, kita kunci, nanti kita lanjutkan ke pemasangan grease yang di roda tromol kiri. Lanjutnya untuk tromol roda kiri belakang, saya akan kasih grease. Tadi yang kanan sudah, sekarang kita ke kiri, saya kasih grease, taruh di ujungnya platnya kanvas dengan platnya tromol, roda tromol, di sambungannya, gesekannya kita kasih grease supaya terjadi apa namanya, friksi gesekan, faktor gesekannya nol ya, atau licin ya, tidak ada friksi ya. Itu juga yang di bawahnya sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak, hanya untuk menghindarkan faktor gesekan aja yang konstan berapa gitu ya kalau istilahnya ya, istilah teorinya. Kita akan ke bawah. Oke, udah ya. Sekarang yang sebelah kanan kanvas belakang, sekarang kita yang sebelah ini kita turun ke bawah, di sambungannya ya, singgungannya ada friksi ya, faktor gesekan antar dua metal ya. Jadinya untuk menghilangkan kekesatan ya, kesat atau di licin, tidak ada menimbulkan bunyi gitu. Sudah selesai kita grease, saya pikir sudah selesai, kita masukkan tromolnya ke dalam wadahnya. Bunyi ya, bagus ya, ada ser, dia bisa muter tapi nggak berhenti ya, nggak keset ya. Berarti berapa milimeter gitu antara piringnya ini, tromol dengan kanvasnya gitu. Selanjutnya saya pasang yang di sebelah kanan, jack stand ya. Saya udah letakkan tadi, ini posisinya. Jadi sama seperti yang di sebelah kanan, di sisi sebelah kiri juga gitu. Saya taruh di ininya ya, chassisnya, kita anggap chassisnya lah ya, dari mobil ke belakang, sambil depannya, jack standnya. Jadi posisi roda sudah naik ya. Saya sudah naikin yang sebelah kanan, tadi sudah naik. Itu juga yang di sebelah kiri, sudah naik. Saya akan lepaskan roda ya. Saya akan lepaskan rodanya. Saya akan membukanya ya. Semua ya, oke ya. Roda sebelah kiri sudah lepas, dan ini masih bagus ya piringannya ya, tapi jorok, kotor, masih bagus piringannya, nanti kita bersihkan dan kita pindah ke sebelah kiri, roda seberang. Jujur ini belum pernah dibuka, jadi dia pas ngebuka pertama itu dia sah dan beberapa kali karena nggak pernah dibuka. Setelah itu saya buka, bagian yang saya buka tadi saya nggak tunjukin dalam video, melepaskan bannya pun susah sekali, hampir 5 menit saya bukanya, nendang pukul, baru berhasil. Begitu kerasnya, bautnya sudah lepas. Jadi ini memang belum pernah dibuka, dan kalau sudah dibuka bautnya susahnya minta ampun, hampir habis tenaga saya dorong kuat baru dia lepas karena nggak pernah dibuka. Jadi kita buka sekarang bautnya. Sama seperti yang pertama, cuman pertama saya nggak ngambil videonya. Saya hampir 5 menit, saya tendang, pukul, saya tendang, susahnya minta ampun karena memang belum pernah dibuka. Baru buka, saya tendang, demikian ya, buka ya. Susah ya, karena memang sama dengan saya juga tadi susah dibuka. Saya tendang baru. Yang kedua saya mulai familiar. Yang pertama itu susah banget, nggak tahu caranya tenaga saya. Tapi sekarang yang kedua saya tahu, jadi cepat. Dan cakramnya masih bagus ya, masih halus, nggak ada gores-goresan, cuma hanya kotor saja. Nanti kita bersihkan. Saya buka baut ini ya. Buka ya. Ini buka ampasnya ya. Oke. Ini juga dibuka, didorong ke arah dalam sana. Oke, ini ya, masih bagus ya, masih tebal, bisa lihat ya, masih tebal ya. Susah kali dibuka ya, karena nggak pernah dibongkar, susah ya, udah keras gitu, kayak nyatu gitu loh. Saya minta bantuan ini lobeng. Kalau ininya masih tebal ya, tebalan tiang remnya ini, yang untuk tromolnya ini pasnya masih tebal, kanvas remnya. Yang ini saya susah, saya minta bantuan ini, saya congkel karena udah menyatu, nggak pernah dibongkar ya, jadi dia kayaknya si hati-hati gitu. Saya pak juga ya, saya minta bantuan pakai alat untuk nyongkelnya, mengangkat. Oh bisa, saya dorong pakai alat ini, saya congkel. Oke, bisa. Saya bantu pakai alat ini ya. Ini jorok sekali, kotor ya. Dan menyatu dia susah banget nih, sampai bekaratan nih. Ini karat nih. Aduh, sorry saya nggak bisa ambil kameranya. Sampai bekarat ya. Dan ini debu. Ini bekarat. Dan kayaknya udah menyatu. Jadi susah saya pakai bantuan alat. Yang ini juga gitu nih, susah. Hati-hati ya. Saya juga belum pengalaman. Jadi saya nggak mau buru-buru. Pelan-pelan aja ya. Sabarnya udah, Pak. Congkel ya. Karena keras. Pakai tangan nggak kuat. Pakai alat. Pakai obeng atau apa jenisnya. Si ya. Kalau tangan bisa luka nanti. Ini udah nyatu ya. Oke, udah hasil ya. Oke ya. Kita cuci ya. Jorok ya.
Nanti saya juga siram pakai jet cleaner ya, saya punya jet cleaner untuk pembilasan terakhir. Saya sudah bilas ya, tadi saya siram dulu, saya siram dengan air biasa, terus saya rinso sama sabun ya, air sabun sama sabun bersih, disikat, terus saya bilas lagi pakai jet cleaner, dan ini sekarang udah, dan terakhir ini kita akan cabut ini pinnya kaliper ya, ini pin kalipernya kita kasih kita bersihkan. Ini nggak ada grease-nya ya, saya nggak tahu ini hitam lagi, ini kuningnya cuma sedikit ya, jadi saya bersihkan terus saya kasih grease yang baru ya. Saya ada grease yang aneh, tapi saya bilang aneh kenapa nggak, mereknya grease juga warna kuning, saya nggak tahu merek apa gitu loh, tapi dia khusus grease-nya rubber. Saya coba pakai itu aja nanti. Ini saya bersihin dulu, dan oli dan grease-nya cuma sedikit ya, untung saya buka, saya bersihin, dan sudah hitam lagi ya. Grease high performance warna kuning, saya pun lupa, nggak tahu kapan saya beli ya, dia dari gudang saya lihat. Saya akan coba pakai grease ini untuk masukkan pin daripada kalipernya. Saya sudah masukin ya pinnya, udah kasih grease-nya ini. Saya sudah masukin pinnya 2. Ini saya kasih grease dikit ya di dekat alasnya dari kampasnya ini, di bawah yang di tataan besi tadi yang kecil ya, yang ada yang bawah dan atas ya, agar friksi ya, nanti untuk pergeseran ngerem kampas remnya dia bisa slidingnya tidak seret. Tadi waktu saya buka tidak ada ininya, tapi lengket ya dan berkarat. Ini kita kasih grease sama yang juga. Yang sebelah kanan sudah selesai, sekarang yang sebelah kiri untuk yang cakramnya saya udah buka tadi ini ya, dan ini sama yang tadi proses yang sana sebelah kanan. Ini tinggal kita buka aja, kita tarik ininya, kita lepaskan ya. Oke, ini ya tuh, begitu juga yang di sana, kita tarik, kita arahkan ke dalam, kita tarik pas ya, dan ini masih tebal ya, ini kanvasnya masih tebal, masih oke ya, tapi hitam kecil banget. Ini juga, ini tidak ada grease, ini juga tidak ada grease ya, dan kotor ya, debu ya. Jadi saya untung saya bersihin secara mandiri daripada sama sekali, dan saya lebih yakin kalau saya kerjain sendiri. Dan ini tidak grease ya, susah ya, ini kotor lagi kecil, dan nanti kita bersihin sama seperti yang sana, yang sebelah kanan tuh kita akan buka lagi pin daripada kalipernya, cabut tadi pinnya dari yang sana, yang cakram yang sebelah kiri yang terakhir. Ini saya cabut tadi ininya, selongsong fleksibelnya ini, karetnya. Nah saya cabut, saya bersihin tadi ini saya bersihin. Nanti saya mau bersihin karena tadi grease-nya sedikit ya, ini sedikit, ini nggak ada sama sekali, tapi debunya banyak gitu loh. Makanya saya syukur sekali saya bersihin, karena nggak bisa dipercaya juga ya kalau kita terlalu bergantung kepada pabrikan, hasilnya begini ya, kurang memuaskan. Jadi saya bersihin karena grease-nya yang terakhir ini sedikit aja, yang ini nggak ada grease tapi banyak debu dulunya. Belum lagi yang disk itu sampai di slotnya kanvas remnya itu, yang di cakramnya itu penuh dengan debu, udah tertutup semua slotnya, belum lagi yang lain-lainnya. Oke, kita lanjut lagi pembersihan sampai selesai. Saya udah masukin ininya, kanvas remnya. Setelah saya kasih grease di dalam ini cangkang yang tadi ini ya, saya masukinnya miring ya, baru masuk dia tekan ya, sama juga nih. Selanjutnya saya sudah masukin cover pistonnya nih, yang ini sudah saya masukin dan sudah dikencangin ya, tadi saya tidak ambil. Lalu kita akan pasang bannya yang terakhir, yang ini, karena bannya yang sebelah kiri sudah selesai semua, dan ini yang terakhir. Ban ini ke kedudukan ini ya, tromolnya saya coba cek dulu bannya ini, karena sudah 2 kali saya pompa ya, sebelumnya waktu masih belum saya bongkar, tapi berapa hari kemudian dia kempes ya, kayaknya bocor halus. Jadi saya akan mau coba cek apakah bannya ini sebelum saya pasang ada kena paku atau enggak, akan saya cek. Oh ini ya, pantasan ini bocor, ini gara-gara paku ini. Saya coba melakukan penambalan sendiri ya, wajar ini. Saya dua kali saya isi angin sebelum saya bongkar membersihkan tromol dan piringan ini, cakramnya. Saya ngalamin 2 kali isi, dan beberapa hari kemudian dia bocor. Sebelum saya mau mencabut paku dalam menambal kebocoran ini, saya harus mempersiapkan beberapa bahan seperti kompresor angin dan penusuk ban untuk ban tubeless ya, untuk memasukkan yang karet tambal bannya, yaitu string tubeless, lem rubber semennya ya, dan juga ya untuk mencabut pakunya, dan beberapa alat yang lain. Maka saya coba siapkan untuk kompresornya. Adapun bahan-bahan yang akan kebutuhan ban yang saya perlukan adalah berikut. Untuk menambal ban tubeless, saya punya ini karet tambal ban tubeless atau stringnya, dan ini lem semennya, rubber semennya saya utuh, sama penusuknya, dan juga tang. Saya sudah nyiapin kompresor untuk mau pompa angin yang bocor tadi, supaya saat abonnya diisi saya akan coba pakunya. Ternyata setelah saya menyiapkan kompresor ini, ada permasalahan baru. Ternyata ini untuk nozzle anginnya ini putus ya, hubungan selang recoilnya rusak ya, bocor, dan ini agak rentan ya, rapuh ya. Jadi saya pakai yang dari gudang, ada saya punya stok. Ini dekil sih, udah kotor ini. Lama saya pindahkan aja nozzle pengisi anginnya ini dari sini, recoilnya yang ini saya pindah ke selangnya ini ya. Jadi saya, karena ini rentan rapuh ya, gampang bocor halus. Kalau ini kan agak kuat ya, ini stok lama saya pakai, ini kotor. Jadi saya akan gunakan ini untuk mengisi nanti ini, tapi saya akan tambal dulu.
ini dia akunya. Ini ya, ini pakunya, ini mur ya. Saya akan lubangin dulu, saya besarin lubangnya, halusin, atau saya rimer ya, supaya masuk, dibersihkan sekalian bersihin. Saya rimer. Oke, siapin. Ini saya masukin ya, karetnya saya ambil tadi dari sini satu, saya beli online ya, ini sekitar apa ya, 10 ribuan ya, ada 3 biji kayak gini. Ini saya ambil satu plastik, satu ini lembarnya ada 5, saya ambil satu, dan ini nanti saya kasih lem semen ya, rubber semen ya, karena rubber semen itu berguna sekali ya, kita pasang tidak murni ini aja, karena mobil itu kan tekannya keras ya, ekstra keras ya, jadi kita harus lemerin dengan lem rubbernya ya. Ini saya udah kasih lem rubber ya, pakai lem rubber yang kaleng, saya beli juga online. Saya udah lem rubber dan saya akan pasang ke sini. Saya udah masukin, tadi nggak saya tampilin karena agak susah saya ngambilnya ya. Jadi tadi saya putar, saya cucuk tegak lurus, terus tekan tegak lurus. Begitu mau saya cabut, saya taruh 360 derajat ya. 360 derajat saya putar, karena di dalamnya supaya melintir. Begitu di 360 derajat, saya tarik gitu. Oke, saya ada pompa anginnya 37 ya, saya ukur 37 cukup lah ya, 7 cukup. Dan ini dia hasilnya ini ya. Oke ya, saya ukur sudah selesai, dan ini saya rapihin. Oke, bannya saya sudah pasang, saya sudah turunkan dongkraknya, dan saya coba running test untuk sistem remnya apakah bagus, ada kemajuan dibandingkan yang sebelumnya atau gimana. Mari kita coba. Kita akan coba jalan sistem remnya, apakah ada kemajuan atau tidak. Oh, pintunya dia nggak kuat, saya coba rem ya. Wah, mantap, mantap. Kita tunggu, kita tutup pintu, cek dulu pintunya terbuka. Oke, saya sudah cek pintu, udah nggak ada alarm lagi ya di boardnya, displaynya. Kita jalan cek remnya. Kita coba rem, bagus ya, saya merasakan ada perubahan dari yang sebelumnya. Saya rem lagi, bagus, tidak ada bunyi, tidak apa, bagus. Ini rem tangannya saya ini, wah, ada perubahan. Kemarin agak ini ya, sekarang enak gitu, ikat gitu ya. Ada, saya susah menjelaskannya, tapi banyak ada perubahannya, beda dengan yang kemarin. Dan kita coba belok. Saya merasakan ada perbedaan dengan sebelumnya, tapi karena saya susah menggambarkannya, tapi jelas beda. Kalau sebelumnya di rem yang di cakram yang depan kiri itu dia ada kayak udah karat ya, kayaknya banyak kotoran dan lengket gitu. Mungkin itu yang pengaruh, kemarin saya agak susah ngeremnya, nggak terlalu pakem ya. Jadi waktu saya bersihkan tadi itu, saya bersihkan ini, kayaknya itu berpengaruh karena saya juga rilis dia waktu saya cabut untuk yang tromolnya itu, yang disknya itu ya, wadahnya. Setelah saya bersihkan, saya mundurkan lagi ke belakang ya untuk yang pistonnya itu ya, kembali ke seolah kembali ke set awal ya, karena mungkin itu berkarat atau stuck ya, jadi nggak gerak gitu karena karat juga, karena kotor. Dan sekarang saya coba, saya setelah bersihin, memang beda ya. Ini saya rem, tidak bunyi apa-apa dan lancar semua, bagus. Oke, saya pikir demikian aja yang saya laporkan dari hasil pembersihan rem, cakram depan dan tromol belakang. Oke, demikian, terima kasih.